Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Sintua Roni DP Siagian, di dalam renungan pagi hari ini. Baik saudaraku, bagaimana kabarnya? Baik saudaraku, meskipun saudara tidak begitu sehat, mungkin sedang sakit di rumah sakit, atau terbaring di rumah. Atau mungkin saudara dalam keadaan berduka oleh karena kehilangan orang yang saudara kasihi. Atau mungkin saudara ada di dalam pergumulan hidup, ada di dalam persoalan yang begitu berat. Mari saudaraku, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Baik. Dia memiliki segala sesuatunya untuk diberikan kepada kita. Dia tahu waktu yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Mari saudaraku, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera. Baik saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengajari kami, Roh yang Kudus menuntun, menolong kami, sehingga kami mengerti firman-Mu, dan kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Saudara, kalau ada seorang raja yang berkuasa, yang memiliki kerajaan yang besar, dan ketika ada rakyatnya yang memberontak, yang melawan raja, yang tidak mengikuti titah raja, melanggar semua aturan-aturan kerajaan, bahkan mereka memberontak berusaha untuk membunuh raja atau mencaci maki, menghina raja, pastilah saudaraku, seorang raja tersebut marah besar. Dan dia akan mengutus utusannya untuk membunuh atau menghabisi orang-orang pemberontak tersebut. Bahkan mengutus putra raja untuk menghakimi mereka yang sudah memberontak. Namun saudaraku, Tuhan Allah tidak demikian. Meskipun orang-orang banyak menghina Tuhan, melanggar perintah Tuhan, menghujat Tuhan, tidak seturut dengan peraturan Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang melanggar hukum Tuhan, pembunuh, jinah, pendusta, perampok, penipu. Dia mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan mereka, saudaraku. Karena apa? Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan dari Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus adalah untuk menyelamatkan dunia. Sebelumnya, di dalam perjanjian lama, Allah mengutus nabi-nabinya untuk memberikan peringatan kepada umatnya, kepada orang-orang. Namun saudaraku, umatnya tidak mendengar, bahkan membunuh para nabi. Kemudian Tuhan Allah yang Maha Baik
langsung mengutus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita, saudara. Seberapa besar pun dosa kita, seberapa kejinya kita, seberapa berdosanya kita. Mungkin kita ada di antara yang saya sebutkan tadi, seorang pembunuh, seorang penjinah, seorang yang pencuri, koruptor, atau apapun dosa kita. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, mari apabila saudara merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan, Tuhan senantiasa membuka tangannya supaya kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, saudaraku. Dan kita akan diselamatkan. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menyelamatkan kita, maka Dia juga akan memberikan Roh-Nya yang kudus supaya kita senantiasa diajari, dituntun di dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan senantiasa memelihara kita melalui Roh-Nya yang kudus. Mari saudaraku, jangan segan-segan, jangan takut saudaraku, jangan merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan sehingga kita tidak datang. Memang saudaraku, kita adalah orang yang tidak layak karena begitu banyak dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Maha Baik. Dia menyambut kita ketika kita datang untuk berserah kepadanya. Sebutkan di dalam ayat 17 ini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia. Tuhan tidak menghakimi saudaraku, tetapi menyelamatkan kita. Mari saudaraku, serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Terima kasih buat keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami untuk menjalani keselamatan kami dengan senantiasa dengar-dengar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, saudara kami yang masih ragu untuk datang kepadamu, kuatkan mereka supaya mereka datang menghampirimu, supaya mereka datang untuk bersembah sujud kepadamu, meminta keampunan. Dan Tuhan memberkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk saudara kami yang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Yang bersedih Tuhan hiburkan, yang bergumul Tuhan berikan jawaban atas pergumulan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas. Di sepanjang hari ini Tuhan Yesus memberkati kita. Oras. Shalom Mamang Inang, kakak abang, ruas HKBP Pejuang. Ini nih gedung Geraha Angkasa Pura Bekasi yang akan menjadi lokasi drama musikal Jalan Pulang Konser. Dengan lapangan parkir yang luas, tempat ini mampu menampung hingga ratusan kendaraan, sehingga tidak perlu khawatir untuk membawa kendaraan pribadi. Dan juga lokasi dari gedung ini sangat strategis karena berada di pusat kota Bekasi. Gedung ini berkapasitas hingga 700 orang yang tentunya akan menjadi tempat yang sangat proper untuk mengadakan pertunjukan. Dengan panggung, lighting, dan sound system yang megah akan membuat drama musikal Jalan Pulang begitu berkesan di hati jemaat HKBP Pejuang. Semua cast, drama, dan paduan suara dari anak sekolah minggu hingga remaja juga akan terlatih kepercayaan dirinya untuk menampilkan bakat yang dimiliki.
Jadi, makin penasaran kan untuk nonton drama musikal konser Jalan Pulang? Yuk, Amang dan Inang bisa membeli tiketnya di panitia, juga di Sintua masing-masing. Ditunggu kehadirannya. Dadah!